Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Yum Yepmum. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang akan diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kepo. Ada saja sikap dan orang-orang di sekitar kita yang menyibukkan diri dengan urusan orang lain atau disebut kepo. Apa yang dimiliki dan terjadi pada orang lain selalu saja dalam pengamatan mereka. Biasanya hal semacam itu berkembang menjadi gosip dan perbincangan di antara teman-teman satu grup. Sudah pasti yang seperti itu sangat menjengkelkan, karena biasanya yang diperbincangkan bukanlah hal-hal yang penting. Demikian pun terjadi di kalangan para murid. Mungkin karena kecemburuan terhadap salah satu rasul yang memiliki hubungan dekat dengan Yesus. Kemudian murid itu dijadikan bahan gosip. Murid itu digosipkan tidak akan mati. Yesus menegur dengan keras iri hati dan kecemburuan semacam itu. Ketika ditanya tentang apakah yang akan terjadi dengan murid itu, Yesus berkata dengan cukup tegas, "Jikalau ia tidak akan mati, itu bukan urusanmu." Jawaban Yesus kepada Petrus yang bertanya tentang nasib Yohanes menjadi satu jawaban penuh makna. Yesus berkata, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku."
Jawaban Yesus ini mengarahkan Petrus pada pemahaman bahwa Tuhan memiliki rencana khusus bagi setiap orang. Hal penting dan terutama adalah bahwa setiap orang harus mengikuti Dia agar rencananya terlaksana. Karena itu, tuntutannya hanyalah setia mengikuti Kristus dan setia membantu sesama agar tetap berjalan pada jalan Tuhan. Itu artinya kepedulian kita terhadap sesama hendaknya berujung pada kesediaan untuk saling membantu agar bersama-sama mengikuti Kristus, memperoleh keselamatan sesuai rencana Tuhan. Saudara-saudari terkasih, seringkali kita pun ingin tahu suatu hal, penasaran dengan kehidupan orang lain. Tidak semua hal pada diri orang lain perlu kita ketahui. Kita perlu menghargai wilayah pribadi seseorang. Karena kadang-kadang saat kita kepo dengan orang lain, dasarkan bukan karena kita peduli. Kita mau cari tahu apa yang terjadi pada seseorang karena ada rasa iri hati, tersaingi. Bisa jadi kita tidak lagi mampu untuk mensyukuri apa yang telah kita miliki. Bila orang memperoleh hal baik, bisa jadi kita menggugat keadilan dan belas kasih Allah. Tentu kita tidak ingin demikian yang terjadi. Marilah kita perhatikan dan syukuri segala bagian dalam hidup kita pribadi. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.